Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta salawat serta salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan saya bahas mengenai kewajiban menutup aurat. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari aurat. Aurat menurut pengertian hukum Islam ialah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi karena adanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijabarkan lagi bahwa aurat itu ialah anggota bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat tersebut merupakan bagian dari kehormatan manusia. Aurat berasal dari bahasa Arab. Yang pertama yaitu al-awir, yang artinya hilang perasaan, hilang cahaya, atau lenyap penglihatan matanya. Yang kedua yaitu al-ar, yang berarti menutup atau menimbun. Dan yang ketiga yaitu awar, yang berarti mencemarkan apabila terlihat atau sesuatu yang akan mencemarkan bila tampak atau terlihat oleh orang lain. Pakaian yang diajarkan atau yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu yang pertama, berfungsi untuk menutup aurat. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, tidak menyerupai laki-laki. Dan yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Yang keenam, pakaian itu berupa jilbab. Yang ketujuh, memperpanjang ujung pakaian. Yang kedelapan, bukan berfungsi sebagai perhiasan. Yang kesembilan, tidak diberi wewangian atau parfum. Yang kesepuluh yaitu bukan pakaian popularitas. Pembahasan selanjutnya mengenai batasan-batasan aurat. Masalah batasan aurat perempuan ini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, termasuk muka dan kedua telapak tangannya. Bahkan kukunya juga termasuk aurat. Pendapat lainnya mengatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian muka atau wajah dan kedua telapak tangannya. Karena kedua telapak tangan dan bagian muka tidak mungkin untuk senantiasa ditutupi karena berinteraksi dengan sesama manusia, sangat sulit untuk mencari atau mengenal identitas seseorang bila seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh pakaian. Sementara itu ada yang memberi batasan aurat itu dari sudut atau dari segi dengan siapa perempuan itu berhadapan. Aurat perempuan ketika berhadapan atau bermunajat dengan Allah adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah bagian tubuhnya antara pusat dan lutut. Jika muhrimnya laki-laki, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian muka, kedua telapak tangan, leher, dan kedua kakinya. Aurat perempuan ketika berhadapan dengan muhrimnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali muka, kedua telapak tangan, dan kedua kakinya. Aurat perempuan yang disepakati oleh para ulama yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Punggung perempuan adalah aurat, demikian pula rambutnya meskipun hanya sehelai. Bagi orang yang bukan mahram, rambut perempuan adalah termasuk aurat yang wajib ditutup dan haram untuk diperlihatkan kepada mereka dalam keadaan sendirian atau ketika berkumpul sesama muhrim. Aurat perempuan ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut. Namun demikian pula ulama berpendapat. Sementara dalam mazhab Maliki ada dua pendapat, yaitu pendapat yang mengatakan muka dan telapak tangan perempuan bukan aurat, dan pendapat yang menambahkan kedua telapak kaki juga termasuk bukan aurat. Akan tetapi, Imam Muhammad bin Abdillah Al-Maghribi mengatakan bahwa kalau perempuan merasa khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. Dalam mazhab Hanbali, aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Hanya untuk sholat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka kain muka dan telapak tangannya. Tetapi sebagai ulama Hanbali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh termasuk di dalam sholat.
Hukum perempuan memandang perempuan seperti hukum laki-laki memandang laki-laki, yaitu seluruh ulama mazhab sepakat memperbolehkan seorang laki-laki yang bisa mengontrol syahwatnya untuk melihat tubuh laki-laki lain, kecuali bagian yang merupakan aurat, antara pusat dan lutut. Karena kesamaan jenis dan biasanya pandangan tersebut tidak disertai syahwat, seringkali terjadi kondisi darurat yang mengharuskan tubuh seorang perempuan dilihat oleh perempuan lain. Dalam hal ini, yang terlarang bagi mereka adalah memandang bagian yang dikategorikan aurat, yaitu antara pusat dan lutut. Menurut pendapat yang lebih benar, dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Hanbali, haram hukumnya seorang perempuan kafir memandang tubuh seorang muslimah yang bukan muhrimnya. Dengan demikian, muslimah tersebut mesti harus menutup tubuhnya dan mengenakan jilbab di hadapan perempuan kafir tadi. Yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Artinya, perempuan kafir tersebut statusnya seperti laki-laki asing. Dari keterangan-keterangan tersebut, akhirnya para ulama sepakat bahwa pertama, tidak dibenarkan bagi wanita muslimah membuka auratnya di hadapan orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala, lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua yaitu tidak dibenarkan kepada wanita muslimah untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya kalau ia tahu bahwa di sekitarnya terdapat orang-orang yang melihat kepadanya dengan pandangan yang diharamkan Allah, seperti sengaja memandangnya dan tidak berkedip melihatnya. Mengingat keadaan itulah, bisa diterima keterangan Al-Khatib Asy-Syarbini tentang Imam Al-Haramain yang melarang berdasarkan kesepakatan kaum muslimin kepada perempuan-perempuan mereka yang keluar rumah dengan muka terbuka. Yang ketiga yaitu mereka sepakat memperbolehkan wanita untuk membuka wajahnya sebagai keringanan dengan tugas belajar, berobat, menjadi saksi atau dalam hubungan yang mengharuskan kesaksian. Itulah hukum Islam mengenai masalah pakaian wanita yang sudah disepakati oleh semua ulama kaum muslimin. Berdasarkan nas-nas yang jelas dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis sahih serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian beberapa penjelasan saya tadi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.